Ya. Anda mungkin sombong kemampuan, dia mungkin sombong kebendaan kan kayak gitu. Ada yang satu sombong menit-menitan itu ya. Kalau finish langsung lihat jam. 5 detik, 5 detik gitu. Ya, kita ketemu lagi di podcast Main Sepeda bersama saya Azrul Ananda, Aza, dan Saya Om Johnny Ray. Om Joni Ray. Jadi tegas Om. pakai Om sekarang nih. Ya, nanti Jadi saya Aza dan Om Joni Ray. Ini kali kedua kita akan diskusi tentang sepeda. Dan kali ini tema yang kita ingin ungkapkan adalah sesuatu yang sangat familiar buat kita berdua dan saya kira cukup relevan buat kebanyakan teman-teman goes, yaitu tentang komunitas. Jadi tentang komunitas itu perlu nggak, komunitas itu enaknya seperti apa, pengalaman baik dengan komunitas, pengalaman buruk dengan komunitas. Ada komunitas yang dibilang sombong, sombong itu seperti apa saja. sebelum jauh komunitas itu yang dimaksud seperti apa dulu, Om? Komunitas sepeda, Jadi kumpulan orang-orang gitu. orang-orang yang bersepeda bareng. Bersepeda bersama. Oh, ya ya. Jadi bersepedanya loh ya, bukan yang lain loh ya. Ya ya, Ya. oke. Jadi Ya. kalau misalnya ngaku ke istri bisa diverifikasi Strava-nya sesuai rute. Oh. Ya, itu komunitas. Penting itu ya. Itu penting ya. Penting. Ya. Nah, zaman sekarang sulit beloknya soalnya. Ada Ya. Strava ya. Kalau diaktifkan. Kalau diaktifkan. Ya, Nah, kalau jadi diaktifkan. kalau tidak diaktifkan hati-hati ya. Ya. Karena Nah, kadang-kadang Garmin saya error, Om. Ya, jadi intinya kita akan bicara tentang komunitas dan saya kira komunitas itu sangat penting. Om Joni dan saya juga sepakat bahwa kita sama-sama juga berangkat dari komunitas. Saya mungkin dari komunitas langsung ke balap. Om Joni pengalaman komunitasnya lebih banyak dari saya. Mungkin kalau pengalaman saya dulu mungkin Om Joni ya. Jadi misalnya dulu pengalaman komunitas saya pertama kali sepedaan sebenarnya kan dulu karena kegemukan Ya. beli sepeda supaya bisa lebih kurus. Tapi waktu itu beli sepedanya masih single speed biasa, goes. Kenapa enggak nyoba cara yang lebih mudah? Apa itu, nggak makan? Enggak makan. Karena tetap ingin makan. Oh, iya. Orang bersepeda itu kadang-kadang juga untuk justifikasi makan kayak gitu aja. Oh, alasan untuk makan. Alasan untuk makan. Jadi makannya tetap tapi beratnya turun, kalorinya yang dibakar ditambah. Nah, jadi Niatnya begitu. niatnya begitu, tapi ternyata kan memang kalau goes cuman goes santai-santai 5 sampai 10 kilo ternyata kan nggak ada efeknya. Nah, nanti kita bahas peruntukan komunitasnya Peruntukan ini ya. komunitas itu. Nah, kemudian saya kenal dengan komunitas di Surabaya, kebetulan itu komunitas balap. Ya. Jadi saya beli sepeda balap pertama saya, kemudian ikut sama mereka, dan tahun 2011, 2012 itu komunitas sepeda di Indonesia masih belum seperti sekarang. Jadi yang namanya goes jauh-jauh itu belum ngetren. Kemudian event-event Grand Fondo itu belum ada kalau nggak salah, malah Ada tapi masih sangat kecil kan ya. kecil dan yang ikut kebanyakan malah orang luar negeri. Jadi sangat serius kan kayak gitu. Sangat serius dan eksklusif malahan Jadi memang waktu itu belum ada. Jadi akhirnya waktu itu yang namanya beli sepeda balap itu ya goes keliling komplek perumahan. betul. Itu Ringan soalnya. Ya ringan, itu pengalaman saya. Jadi 5 lap. Jadi bawa mobil ke sana, keluarin sepeda, goes keliling. Tapi enaknya adalah banyak temannya. Jadi akhirnya goesnya nggak sendirian. Goesnya ada yang ngajari cara narik, ngajari cara drafting di belakang. Karena kan kalau ngelup kan kadang bisa kayak gitu. Kebetulan perumahannya bisa di loop kayak gitu. Ya. Terus kemudian kalau ada masalah-masalah ada yang bisa ngajarin level waktu itu. Waktu itu Waktu di itu, perumahan. Di perumahan, kemudian Waktu perumahannya masih mengizinkan. ya, itu urusan lain lagi. Terus setelah goes bisa duduk-duduk, ngobrol, nongkrong, habis itu makan soto bersama atau makan pecel bersama kalau di sini. Jadi waktu itu ada teman, jadi lebih semangat goesnya. Jadi waktu itu dulu 2011. Jadi bisa 50 bisa 100 kilo seminggu. Itu sudah aku udah 100 kilo seminggu gitu. Seminggu. Waktu itu dulu. Bukan sehari ini ya. Bukan, seminggu. Jadi sekali goes 20 kilo, 25 kilo 4 kali seminggu atau 30 kilo 3 kali seminggu itu udah luar biasa. Sudah top. Itu pengalaman. Kalau nggak ada komunitasnya waktu itu mungkin juga nggak bisa, sejauh itu. nggak sejauh itu karena nggak tahu kan dengan siapa mau kemana. Ya, Dan waktu benar. itu komunitas pun kalau hari Minggu goes keluarnya masih ya 25 kilo, 40 kilo maksimal, itu pun banyak berhentinya masih kayak gitu. Tapi waktu itu sudah cukup untuk bikin saya stay di sepeda. Maksudnya tetap bersepeda, bukan hobi lalu nggak cocok pulang. Tapi karena ada komunitas itu, Ya. pengalaman sepedanya nambah, akhirnya
makin lama makin mencari limit. Tapi intinya waktu itu kalau nggak ada komunitas, ya nggak lanjut goesnya. Jadi kalau aku sih menurutku, meskipun Anda sangat pemula, usahakan cari komunitas untuk bergabung. Apapun itu. Gitu. Kalau Om Raymond dulu, Om Johnny Ray? Ya dulu kalau saya awalnya itu kan naiknya itu sepeda lempit itu, sepeda lipat itu. Ya. Ya karena kelihatannya kok lucu gitu ya, sepeda bisa dibawa kemana-mana. Niatnya itu mau kemana-mana sepedaan. Niat awalnya. Ya. Ya seperti kebanyakan orang, saya mulai dari gowes di komplek. Wah jadi sepeda saya itu kalau saya sepedaan di komplek itu sudah paling cepat sendiri gitu. Semua naik sepeda mini saya pasti salipi satu-satu. Nggak tahu itu pembantu ke pasar atau orang tua atau apa, pasti saya salipi dah. Karena sudah menangan di komplek itu, di komplek perumahan saya, akhirnya saya mulai berani cari komunitas. Waktu itu, kira-kira 10 tahun lalu itu lagi boomingnya BlackBerry tuh ya. Belum ada iPhone ya? Belum. Masih yang rame di Indonesia masih BlackBerry ya? BlackBerry itu yang BBM-nya dahsyat itu kan ya. Nah, terus ada kelompok namanya itu kalau sepeda lempit itu di BlackBerry itu. Jadi komunitasnya namanya BlackBerry waktu itu? Iya, betul. Jadi gabung di situ? Iya. Nah, terus arahnya kemana habis itu? Jadi ketika goes di sana bersama BlackBerry itu saya pertama itu kumpul di rumahnya seorang dokter, saya lupa Freddy atau siapa namanya itu. Datang itu katanya suruh kumpul jam 5:30. Saya datang jam 5. Nggak ada orang di depannya pagernya gitu, lama gitu sampai akhirnya semua kumpul. Sepedaannya cuma 30 km. Tapi ada yang keram sudahan ya. Pulangnya jam 9 apa jam 10 siang sudah plus makan dan semuanya, dan itu bisa dibuat cerita untuk 1 minggu ke teman-teman yang lain yang enggak sepedaan gitu. 30 kilo itu? 30 kilo itu sudah petualangan luar biasa. Oh luar biasa itu ya. Waktu itu, dan tentu saja dan seterusnya jaraknya tambah jauh, nongkrongnya juga tambah lama, makannya juga tambah banyak seperti tadi itu kan. Merasa sudah sepedaan 30 kilo, biasanya bebeknya 3 potong, sekarang 3 ekor gitu ya. Jadi tambah terus gitu. Jadi akhirnya di situ saya mulai sadar saya itu ternyata waktu itu berat, kehilangan lemak-lemak saya itu gitu. Karena makannya ekuivalen dengan goesnya. Iya, malah lebih. Malah lebih. Jadi kalau kita dulu ke Mojokerto itu bisa pulang sampai Surabaya, dari Surabaya Mojokerto kira-kira berapa? 40 kilo. 40 kilo ya. 40 kilo PP 80 kilo itu kita pulang itu kira-kira jam 6 jam 7 malam. Ya. Ini jadi, ya mungkin ya. Jadi sudah pulang Surabaya jam 5, makan lagi, jadi akhirnya pulangnya tuh malam gitu. Tapi enjoy, waktu itu sangat enjoy dan fotonya banyak ya, tiap perempatan mungkin foto gitu. Jadi banyak yang diabadikan, tidak seperti komunitas saya sekarang, beda jauh. Tapi yang jelas kan waktu itu kalau nggak ada komunitas mungkin nggak akan lebih lanjut ya. Enggak masuk akal kan, karena kita mau pergi ke kantor naik mobil kira-kira jarak 10-15 kilo di mobil aja sudah malas. Apalagi naik sepeda 15 kilo itu kan sudah cukup jauh bagi kita yang orang kota ya mungkin ya. Itu sudah cukup jauh. Apalagi kita 30 kilo naik sepeda. Wah ini lumayan ini dalam 1 jam 1 hari gitu kan. Orang yang awam mana mungkin kamu 30 kilo naik sepeda itu jauh gitu kan. Nah, kalau enggak ada temannya sendirian tuh enggak mungkin. Maksudnya malas lah. Jadi 10 tahun yang lalu 30 kilo itu kayak pergi ke bulan kan kayak gitu rasanya ya. Ya, kurang lebih begitu. Ya, jadi piknik. Nah, itu pengalaman pertama dengan komunitas. Terus kemudian semakin sering goes, semakin kita keluar kota, ikut goes sama orang-orang di kota lain, atau mungkin keluar negeri, lihat ke komunitas goes di luar negeri. Betul. Akhirnya makin kenalan dengan, ternyata komunitas tuh macamnya banyak kan kayak gitu kan. Iya. Macamnya banyak sekali gitu. Maksudnya kalau pengalaman saya ngeliat, ada 2 jenis kelompok komunitas besar ini kayak gitu. Jadi yang satu yang memang ingin komunitasnya itu besar.
Jadi Oke. termasuk komunitas yang saya jalani pertama dulu yang di Surabaya. Jadi target kita waktu itu misinya memang baik, misinya adalah semakin banyak orang goes kayak gitu. Iya. Karena kita ingin sharing hobi yang sehat ini gitu. Tapi ini road bike ya maksudnya. Nah, saya dari awal sampai sekarang road bike, ortodoks, ya. nggak pindah gereja kayak gitu. Oh, iya, iya, jadi nanti Anda pengalamannya pasti lebih lengkap karena segala jenis sepeda dan bentuknya lebih merasakan mungkin. Ya. Tapi kalau pengalaman saya langsung ke road bike dan stay di road bike. Jadi dan kebetulan memang mungkin secara global mungkin yang booming ya road bike kan sekarang kayak gitu. Iya. Kemudian waktu melihat ada memang komunitas yang pertama memang komunitas yang ingin besar. Nah ini yang kita jalani, misinya jelas, memperbanyak, semakin banyak anggota semakin baik, semakin banyak orang goes, organisasinya juga semakin rumit. Ini juga bukan hanya di Surabaya, waktu itu lebih kenal lagi di Singapura sebenarnya waktu itu. Kan kebetulan waktu itu anak saya sering, karena anak saya punya masalah kesehatan, dulu sering ke Singapura. Kemudian bawa sepeda di sana karena harus stay dan lain-lain. Juga untuk kerjaan dan lain-lain juga sering ke sana sehingga ya bawa sepeda atau naruh sepeda sekalian di sana kayak gitu. Nah, kenal dengan komunitas yang saya harus akui saya belajar paling banyak sekarang komunitas di Singapura namanya Joyriders. Apa yang bisa dipelajari? Padahal Singapura itu kan Kecil ya, kecil, gitu, ya. sama seperti Surabaya katanya. Waktu itu memang semua sepeda-sepeda di Indonesia harus masuk lewat sana kan kayak gitu. Jadi mau tidak mau memang titip teman belanja barang sepeda waktu itu harus ke Singapura karena memang di Indonesia belum banyak seperti sekarang kayak gitu. Ya. Nah, kebetulan waktu itu memang di sana dan komunitas Joyriders ini yang ngelola namanya Joyce Leong. Dia dulu mantan kerja di dunia advertising, jadi dia terbiasa dengan brand image dan pengelolaan image kayak gitu. Dan komunitasnya nih saya belajar banyak gitu karena kalau waktu di Indonesia masih pokoknya goes gitu aja, aturan peleton masih belum jelas, kemudian bagaimana menentukan pace itu masih belum clear, ada yang pengen balapan, ada segala macam. Nah di Joyriders itu jelas banget dibagi 3 kelompok, yang cepat berangkat duluan, yang tengah berangkat kedua, kemudian ada grup yang istilahnya fat burning. Loh, kok fat burning ya? Bakar lemak kok yang pelan, bukannya bakar lemak itu yang cepat. Oh enggak, bakar lemak itu terjadi kalau kita justru pelan-pelan dan panjang. Kalau ngebut itu kita minta gula, jadi belajar banyak dari situ juga gitu. Jadi akhirnya awal-awal nyoba dulu lah ikut yang bakar lemak kayak gitu kan. Bakar lemak itu masih lari 25-30 km per jam konstan. Dan yang grup yang tengah itu lebih cepat lagi. Dan enaknya waktu itu peletonnya itu bisa diatur 2-2 gitu. Jadi benar-benar 2 rapi gitu. Kita juga 2-2 di sini kan. Sekarang, tapi dulu enggak. 2. Ya, sampai jalannya penuh. Sampai jalannya penuh, ya. Jadi waktu itu belajar banyak dari situ. Jadi bagaimana ngelola jersinya, seragamnya, siapa jadi tiap hari itu ditentukan siapa road captain-nya, siapa yang hari itu bertanggung jawab atas rute, kayak gitu. Jadi, wah ini sangat rapi organisasinya gitu. Dan yang ikut itu campur-campur, ya orang Singapura, ya ekspatriat, ya pemula, pemula itu ada yang nemani, yang suka balapan ada temennya. Jadi, wah belajarnya banyak. Nah, dari situ pulang kita pengen, wah ini kalau komunitas pengen besar ya modelnya seperti ini. Dan waktu itu kita mulai nerapin yang namanya 2-2 itu. Karena sebelum itu banyak sekali kecelakaan. Tapi juga ada komunitas yang memang tidak ingin besar, dan bukan berarti ini bukan komunitas yang baik, malah saya melihat banyak komunitas yang fokus grupnya kecil, malah ini yang lebih awet, kira-kira kayak gitu. Kalau pengalaman kalau di Surabaya misalnya ada Free Bike Indonesia itu yang teman-teman di Surabaya Barat misalnya, itu anggotanya dari dulu ya sebenarnya ya teman-teman sahabat-sahabat itu, gitu aja, dan mereka seperti keluarga, dan itu sampai hari ini 10 tahun mungkin sangat konsisten, paling rajin sepedaan, paling rutin sepedaan, sedangkan komunitas lain naik turun, mereka ini dari dulu ya seperti itu, dan itu saya salut. Kenapa? Berarti kan memang jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi mereka secara hati, secara visi, secara keinginan itu ada kesamaan, dan itu terjaga 10 tahunan ini gitu. Jadi ketika yang lain malas, mereka masih yang lain malas naik turun, mereka turun. Jadi saya ngeliat ini ada komunitas yang besar yang memang misinya memperluas, tapi ada misi yang memang komunitas itu persahabatan. Itu. Jadi ini 2 komunitas. Mungkin Om Joni ada jenis komunitas lain yang ingin disampaikan gitu. Ya, kembali lagi ke komunitas saya awal itu di BlackBerry itu dulu komunitas yang menjunjung tinggi nilai sosial dan nilai ya. Jadi di situ itu mau capeknya semana yang penting
wedi luwe mereka itu. Takut lapar. Takut lapar. Jadi komunitasnya tujuan komunitas ini berarti. Tujuan komunitasnya apa? Ya tujuannya kumpul-kumpul ya mungkin ya. Jadi kalau sepedaan tuh dari suatu tempat mampir ke kafe yang satu, nongkrong dulu, ke toko sepeda, lihat barang, keliling-keliling melihat-lihat barangnya, sambung lagi ke tempat makan, terus sampai sore baru pulang ke rumah. Kilometernya paling 60 gitu, tapi sampai sore. Itu yang tujuannya memang untuk nongkrong. Jadi Nongkrong. kan ini kan tidak ada yang salah. Komunitas kan nggak ada yang salah. Nggak Nggak ada yang salah. Jadi memang Ya. ada komunitas yang tujuannya memang menjalin pertemanan Betul. atau menjauh dari keluarga. Wah, ini agak berat temanya kalau gini. Iya. Menjauhi keluarga. Iya kan pagi sampai sore kan berarti nggak ketemu anak dan istri itu. Oh, ya mungkin di rumah kurang ayam gitu. Ya. Jadi ada komunitas yang memang ingin cita-citanya besar, komunitas yang lingkungan terdekat, yang punya tujuan karena itu tujuannya nongkrong. Ada juga komunitas kan tujuannya balap toh ya. Betul. Jadi memang Ya. mungkin dia sudah merasa dia makin kuat kalau ikut komunitas terus dia sudah punya misi agak beda jadi dia pengennya balapan itu juga ada kayak gitu. Ya. Jadi silakan pilih-pilih kayak gitu. Dan juga ada komunitas yang apa namanya? Ya harus diakui kan semakin populer sepeda, makin banyak brand berkompetisi, makin banyak merek sepeda berkompetisi di Indonesia ini dan mereka juga punya binaan komunitas masing-masing. Oh ya, ada yang pengelompokannya memang sesuai jenis sepeda dan jenis brandnya. Contoh sepeda ontel, kan ada yang sepedanya modelnya sepeda kebo kalau kita bilang itu itu nanti keluar dengan peralatan perangnya itu ada speakernya, ada bendera Indonesianya, macak seperti zaman perjuangan dulu. Ada yang sepedanya merek ternama orang Italia itu yang sudah almarhum Pegoretti itu spesial. Ada yang sepeda kecil-kecil itu antara fake Pickers atau apa yang macam-macam itu. Brompton misalnya. Ya itu fake Pickers itu. Iya, fake Pickers ya katanya. Jadi intinya komunitas ini akhirnya ketemu modelnya macam-macam dan tapi juga setelah sekian tahun ini juga ngelihat bahwa tadi bilang ada komunitas yang naik turun, ada komunitas yang awet. Jadi kalau ngelihat itu kayak pasangan suami istri itu kayak awet gitu ya. Ya. Maksudnya tantangan untuk awet itu kan ya susah kan kayak gitu. Oh, banyak pasti. Jadi di tengah jalan kan ya kadang-kadang ketuanya bosan. Jadi yang suksesornya ini siapa kan kadang-kadang bingung. Ada yang berebut atau ada bahkan yang nggak ada yang mau jadi ketua kan begitu. Ada yang nggak ada yang mau memimpin. Ketika nggak ada yang mau memimpin ini kadang-kadang kan komunitas ini kehilangan arah. Anggotanya akhirnya antara loncat ke komunitas lain atau berhenti bersepeda. Lah yang kita sayangkan kan kalau sampai berhenti bersepeda ini. Gitu. Jadi itu komunitas yang pakai patron, ini kayak gitu. Misalnya Betul, acuannya siapa gitu. Memang itu banyak. Jadi ketuanya sudah tidak mau lagi, akhirnya pecah. Atau mungkin masalah lain lagi kan misalnya anggotanya semakin banyak. Ini yang kita alami juga. Anggotanya semakin banyak. Ada anggota yang minta rutenya makin jauh. Ada anggota atau pengurus yang ingin deket-deket aja sambil nongkrong kayak yang Om John ceritakan tadi. Akhirnya di dalam komunitas itu ada apa ya konflik ideologi konflik ideologi. Ini pengen kita harus tantangannya makin jauh, ini kita begini aja. Anggotanya sendiri juga split gitu. Jadi walau dicoba diakomodasi dua-duanya pun kadang-kadang ini bikin tidak nyaman kayak gitu. Apalagi pengalaman saya juga misalnya pengurusnya konsisten apa enggak itu yang agak susah juga kan itu kadang-kadang. Oke, janjian tiap hari kumpul jam 5 atau 5.30 tapi ternyata tidak ada pengurus yang datang. Itu juga intinya kan memang nggak gampang untuk konsisten dan memang tiap orang punya kesibukan dan lain-lain, tapi ini sesuatu yang lambat laun bisa membuat kehidupan komunitas itu jadi naik turun juga kan kayak gitu. Betul. Seperti yang disebut tadi ya. Kan namanya maunya orang bersepeda ini pasti banyak. Walaupun kuat atau kepingin jaraknya jauh, kadang-kadang
kalau dikasih jarak yang misalnya 120 kilo atau PP 200 kilo kan ya enggak sejauh itu. Iya. Tapi kalau dikasih yang 50 kilo ya jangan terlalu dekat. Nah, yang di Tip. tengah-tengah di antara ini kan kadang-kadang kita tuh sangat subjektif ya. Iya. Nah, akhirnya paling enggak orang yang mencetuskan rute atau apa itu bisa memahami atau disegani sama anggota yang lainnya. Jadi kalau dia sudah mengeluarkan rute, mau enggak mau, suka Harus enggak ikut suka, ya harus ikut. Saya Jadi- kira ya seperti itu solusinya. Ya paling enggak orang yang pas mengerti pasti bisa mengakomodir. Ya sekarang dekat, besok jauh. Kalaupun terpaksa berpisah ya enggak usah dibuat apa ya, enggak usah dibuat rame, enggak usah dipanjangkan masalahnya. Jadi kadang-kadang separuh dekat atau sampai tengah-tengah putar balik gitu. Biasanya kan yang nggak kuat itu bully verbalnya ketika pulang itu. Wah ini cuma separuh ini, wah ini Kenapa kamu menggok gitu ya ya? cemen ini kan Nah, gitu ya. iya. Yang ini wah yang kuat-kuat muter ya. Kadang-kadang nggak kuat sama bulian itu akhirnya mereka timbul kelompok lagi seperti Jadi itu. banyak tantangan. Belum lagi kalau ngomong soal keuangan, ya kan kayak gitu. Nah, Kadang-kadang ini lebih sensitif ini lagi sangat nih. sensitif lagi memang Iya. karena ada komunitas yang memang aktif cari sponsor misalnya kayak gitu. Betul, ya. Tapi kan sponsor itu juga bisa konsisten, bisa enggak. Ya. Atau ada komunitas yang berdasarkan iuran anggota kayak gitu. Benar. Iuran anggota itu bisa dengan cara beli jersey atau dengan iuran tetap bulanan. Ini pun juga kadang-kadang karena itu rata-rata teman, kadang-kadang lo ini kok belum bayar 3 bulan, kok ini akhirnya perlu manajemen dan itu bisa menimbulkan friksi-friksi dan konflik-konflik. Jadi Nah. banyak sekali tantangannya komunitas ini. Ada Nah. tantangan apa lagi? Maksudnya perlu kita jelaskan sedikit. Ya, Nah, dana ini sebetulnya untuk apa? ya, Sebetulnya kan ya sepedaan kan kita nggak mungkin membelikan sepeda untuk anggota baru kan. ya. Nah, ngumpulkan uang itu kira-kira buat apa? Ya kan untuk operasional, misalnya untuk pengamanan, misalnya pengawalan mekanik. Oh iya. Karena iya. kan ada komunitas yang tiap hari Minggu dikawal oleh entah itu Ya. petugas atau apa seperti itu. Kemudian selalu ada mobil yang mengiringi membawa minuman, snack, Oh. kemudian mekanik. Paling enggak fungsinya untuk mengawal atau Operasional. menemani sepedaan pada waktu hari-harinya mereka sepedaan. Bahkan kadang-kadang sampai harus menyewa karyawan dalam artian orang dibayar untuk administrasi misalnya kayak gitu. Untuk komunitas Untuk ini. komunitas, karena kadang-kadang kan komunitas itu begitu besar kayak Joyriders yang di Singapura itu gede sekali. Memang harus ada kayak Joyce-nya sendiri bisa full time mengelola itu gitu. Ya, bisa kira-kira sebutkan berapa anggota yang dimaksud besar ini. Jadi ada bayangan. Sedikitnya 500 orang mungkin kayak gitu. 500 Iya. orang. Itu kan perlu manajemen, perlu maksud dan biasanya kan orang-orang sepeda ini juga orang yang sibuk dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kok aku terus yang ngurusi. Jadi Iya, betul. karena ini dana operasional cukup ya udah pakai administrator aja sekalian kita bayar untuk ngurusi. Kita punya mekanik tetap ya, yang Oh, ikut. betul. Itu juga bisa lakukan. Jadi level semakin besar komunitasnya semakin tinggi kerumitan organisasi kan kira-kira Dan kayak gitu. maintenance-nya makin Maintenance-nya juga biaya. makin banyak biaya. Dan misalnya saya sangat kagum kok kalau misalnya ada komunitas-komunitas yang besar dan betah dan guyup. Itu biasanya pasti ada orang yang mau berkorban untuk mengayomi. Itu selalu kayak gitu. Selalu. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu. Nggak bisa biasanya karena ya itu tadi pada perkembangannya ada yang suka merek ini, ada yang suka merek ini, kadang nggak kumpul. Gitu. Oh iya, Ada yang suka ya tadi jauh dekat, lalu nggak nggak makan, nggak makan kayak gitu. Iya, Jadi akhirnya grup puasa dan grup tidak puasa. membabi buta kan kayak gitu. Jadi ada banyak karena di dalam sepedaan kan banyak sekali variannya dan lain-lain. Jadi tantangan eksistensi ini memang ya saya sudah jalani gitu. Jadi bahkan akhirnya muncul misalnya dari banyaknya komunitas itu karena misalnya entah itu pecahan dari komunitas yang besar atau itu bentukan baru yang melihat komunitas lain contohnya sampai muncul akhirnya komunitas-komunitas yang dibilang sombong. Misalnya, ini saya sampaikan aja ya karena ya jujur kita juga pernah termasuk yang dianggap seperti itu kan. Dan ini kita lihat justifikasinya sombong itu apa. Nanti mungkin Om Rey bisa jelasin. Tapi kadang-kadang kan ada orang, jangan ikut kelompok itu, sombong, sepedanya mahal-mahal, bagus-bagus. Kalau nggak pakai baju Rafa atau nggak pakai baju
pegawai negeri sipil, tapi itu PNS ya. Ya. Ya itu nggak apa namanya nggak boleh ikut di situ. Ya. Kemudian kalau wheelsetnya jelek dibilang cemen. Nah, apakah ada yang seperti itu? Mungkin ada, mungkin. Tapi apakah itu murni sombong? Mungkin belum tentu juga kira-kira gitu. Tapi yang jelas kan sombong itu katanya Om Joni sempat menyinggung sebelum aja kan persepsi. Jadi mungkin Om Joni ngelihatnya kayak gimana? Komunitas sombong itu seperti apa? Maksudnya jenis-jenis komunitas sombong. Jadi perlu saya tarik dulu agak belakang. Yang Ya. kita maksud sombong ini kan kalau pasti keluar dari yang melihat ya. Iya. Dari yang melihat, wah itu orang-orang sombong itu gitu ya. Yang melakukan, yang dilihat, ya pasti tidak kerasa sombong ya. Dia melakukan aja apa yang seperti dia mau, yang melihat ini bisa ngomong sombong. Nah, sombong seperti yang tadi Masa sebutkan, bisa dari outfit, dari sepedanya, itu memang sama di lingkungan sosial sehari-hari. Orang pasti akan lebih cenderung untuk merendahkan atau membuat gap ketika mereknya berbeda, ketika harga sepedanya berbeda. Tapi sebetulnya kalau menurut saya secara pribadi, terutama kalau kita ini basisnya dari road bike, sebetulnya kesombongan itu banyak di kecepatan dan di kakinya, Jadi bukan sepedanya ya. bukan sepedanya. Sombong itu berdasarkan kemampuan ya. Berdasarkan kemampuan. Kemampuan fisik bukan kemampuan finansial ya. Ya, betul. Kenapa ya. kok sombongnya gitu? Ya karena itu akan terbentuk secara otomatis gitu. Jadi contohnya begini, ketika ada grup peloton yang sehari-hari bersepedanya mereka speed di jalannya 40 km per jam, itu tidak akan mau mengikuti pace sepeda fun bike yang speednya 15-20 km per jam. Menurut bahasanya mereka, jantungnya nggak buka gitu ya. Ya, jantungnya itu nggak buka. Jadi bukan karena sombong, karena mereka merasa berolahraga kalau pace jantungnya itu mungkin sekitar waktu itu ya kira-kira rata-rata 150 sampai 140 beat per menitnya kan gitu loh. Ya. Nah, ketika mereka dipaksa untuk jadi pelan, pasti itu turun kan. Ya. Kakinya tahu-tahu kayak kekancing gitu, malah kaku, Ya. mulai lagi berat. Jadi mereka maintain speed itu ya sampai di mana-mana ya speednya minim segitu kalau jalannya rata ya. Ya. Nah, kalau jalannya agak nanjak ya pasti agak turun, tapi dengan porsi yang kurang lebih sama atau lebih naik sedikit. Dan menurut Itu kenapa, mereka kenapa sombong? sombong itu untuk yang ketinggalan. Iya kan. Contoh ya ini ya terus terang ya seperti saya gini kan bisa bilang mereka sombong ya. Karena berangkatnya sama-sama ya. Ketika pulang sudah kececeran enggak tahu di mana gitu ya. Ya. Mereka sudah makan, sudah habis satu piring, saya datang mereka sudah pakai tusuk gigi gitu, saya baru datang gitu kan. Bagi saya itu sombong. Lah ketika saya datang, mereka biasanya bilang, "Yuk, balik yuk." gitu ya. Nah, kita kan jadi bingung. Saya yang baru datang kan bingung kan. Loh, ini baru datang, nafas saja belum teratur, sudah pulang. Ya ini jadi dongkol kan. Ya ini akan cenderung bilang mereka ini sombong gitu. Itu secara speed ya. Kalau yang secara kebendaan, merek apa itu ya mungkin terbentuk mungkin ya namanya orang seperti di kehidupan sosial yang lain, seperti tetangganya beli mobil lebih bagus, nanti ada yang nggak senang, ada yang ingin harus mengimbangi. Tapi menurut saya kalau sepedaan ya mungkin ada seperti itu, tapi paling nggak bisa dieliminasi dengan kemampuannya ketika di jalan. Jadi kalau saya dapati sih kan sampai muncul istilah sultan atau apa kayak gitu ya. Kadang-kadang memang kadang kalau dilihat dari jauh memang kayaknya kok memang aku bisa nggak ya gabung mereka kayak gitu kan, kadang-kadang kayak gitu juga. Oh iya betul. Tapi ternyata saya mendapati sih sebenarnya siapapun komunitas itu, seperti apapun persepsi yang kita lihat ke mereka, kalau kita nunjukin kalau kita ini sepedanya serius, kalau kita ini sepedaannya maksudnya serius itu seriusnya adaptif ya, maksudnya bukan berarti sombong. Aku paling kuat, kamu tak tinggal gitu misalnya. Tapi serius lah, berarti kalian mau kemana, aku pengen ikut kayak gitu maksudnya. Dan kalian apa, aku komit ikut. Mereka biasanya juga akan tetap respect kayak gitu. Jadi, betul. Ya. Jadi memang kadang
buku kan dilihat dari covernya kayak gitu. Jadi ini bukan berarti memang ada mungkin komunitas yang sangat eksklusif ketika dia bikin peleton sendiri, ada yang mau gabung tidak dibolehin misalnya kayak gitu, itu kan juga ada kayak gitu. Ya, ada, tapi kan kita juga harus tanya atau harus lebih teliti. Kadang-kadang mereka tidak membolehkan orang luar gabung, itu karena keamanan. Contoh, yang mau gabung ini nyetirnya masih kanan kiri belum bisa stabil lurus. Nah, ketika mereka di jalan itu tidak mungkin kan sambil nerangkan seperti kita duduk di sini bisa nerangkan baik-baik. Om, maaf, di belakang aja, jalannya masih kiri kanan bahaya, gitu kan? Tidak mungkin menjelaskan secara pelan ini. Kalau kita sudah di jalan seperti itu, belakang, gitu aja, sudah gitu. Karena aja. Semua sangat hati-hati dengan pace-nya, iya kan. Jadi memang yang dimaksud itu memang termasuk kita lah ini, kita kalau bikin peleton kan kadang-kadang kita kalau kita saling kenal itu merasa lebih aman, kayak gitu. Jadi maksudnya juga bukan sombong. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang ya tadi dibilang Om Joni, kemampuan sepedaannya belum level itu, memaksakan ikut dan ingin masuk gabung tengah-tengah misalnya. Kadang-kadang mungkin sudah levelnya, tapi gayanya dia sepedaan mungkin dulu biasa balap liar atau gimana, itu ada yang suka masuk di tengah-tengah atau apa. Kan kita kaget jadinya. Betul. Nah, kalau kita kaget, kita nabrak teman satu, pasti belakang kita akan jatuh semua. Itu yang kita hindari. Nah, kalau kita cuma jatuh secara sepedaannya, enggak masalah. Jangan lupa, kita ini kan di jalan raya biasanya. Nah, kalau kita jatuh, resiko yang paling kita takutkan adalah ada yang mobil lain yang menghantam kita dari belakang. Nah, kalau mobil, kalau itu kendaraan besar, pasti tingkat bahayanya jauh lebih tinggi. Kalau saya sih lebih, kadang saya termasuk sih, terus terang saya termasuk yang suka teriak kalau misalnya ada orang pengen nyelonong masuk peleton dan itu kita anggap mungkin belum waktunya atau tidak pas kayak gitu. Kadang-kadang yang saya lihat bukan sekedar kemampuannya, kadang-kadang dia benar tadi, kadang-kadang dia punya kemampuan untuk gabung ke peleton, malah ikut membantu peleton sebenarnya. Itu ada kemampuan itu juga kadang-kadang. Membantu menarikkan atau apa kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang bergabung kuat, cepat, kelihatan kalau kuat dan cepat, tapi nggak pakai helm misalnya. Itu kan juga terjadi kadang-kadang kayak gitu. Nah, kalau gitu biasanya saya langsung usir gitu. Jadi kalau misalnya ketemu kelompok kami atau kelompok saya, gowes selalu kita usir, itu memang pasti kesannya sombong, dan itu saya siap dianggap sombong lah. Tapi ini pemikiran kita sama sebenarnya, itu masalah keselamatan kayak gitu. Jadi misalnya dia tidak pakai helm, dia gabung ke peleton kita, kalau ada apa-apa pada dia jatuh, atau kelompok kita yang bikin kesalahan mengakibatkan dia jatuh misalnya. Ya kan yang disalahkan kelompok besarnya, yang dianggap salah, Nah, kalau dia nggak pakai helm jatuh, lalu terjadi apa-apa cedera serius, ya kan kita yang jadi pasti merasa bersalah dan repot, disalahkan ya. Jadi kadang-kadang kita usir, kenapa? Ini demi keselamatan Anda dan kita kayak gitu. Jadi tadi sombong dianggap ngusir, nggak boleh ikut. Sebenarnya kita pengen banyak ikut, tapi kadang-kadang lebih aman kalau kita saling tahu cara kita sepedaan kan, kira-kira kayak gitu. Dan juga kadang-kadang kalau kita di jalan tuh ketika rombongan itu sudah terlalu panjang, itu sudah tidak memungkinkan. Karena harus, ya bisa dibilang harus diputus, karena tidak mungkin di jalan raya dengan mobil sebanyak itu ada sebuah peleton yang panjangnya sampai 50 atau 60 sepeda. Itu mengganggu orang banyak juga kan gitu. Dan bahayanya kita akan nyelip di sela-sela truk. Nah, kadang-kadang yang kepalanya masuk, depannya masuk, belakangnya tidak bisa ngikuti. Nah, ini kan sangat bahaya. Jadi kadang-kadang kalau itu dianggap sombong, tolong saling memahami juga gitu. Maksudnya itu kadang-kadang mungkin tujuannya bukan sombong kayak gitu, tapi tujuannya adalah ya ini saling jaga juga kayak gitu. Jadi jenis sombong tadi kalau lihat pembicaraan ini, yang pertama dari kebendaan, jenis sepedanya, jenis pakaiannya kayak gitu, atau mungkin lingkup sosialnya kan kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi sombong kemampuan. Sombong kemampuan itu tadi mentang-mentang kuat, nggak mau ikut yang pelan, nggak mau nemani yang pelan, membuli yang pelan gitu ya. Ini kelihatan curhatannya Om Joni ini kayak gitu. Korbannya. Ya saya itu. Kalau nanja, tapi kalau datar kamu yang bagian kayak gitu. Nggak juga. Nggak, ini kan saya paling nggak itu berusaha menjembatani
orang-orang yang baru itu. Yang baru, Iya, jadi paling enggak mereka yang ingin join itu paling enggak bisa lihat saya gitu. Saya juga enggak kuat-kuat sekali tapi ya bertahan lah gitu loh. Tahan hidup ya. Ya, di peloton ya ketinggalan, nanjak ya ketinggalan gitu, tapi bisa bertahan. Bisa bertahan. Ah, ya. Jadi tadi 1 kebendaan, 2 kemampuan, dan yang ketiga tadi masalah keselamatan kan sebenarnya ya. Yang ketiga itu yang paling penting. Paling karena- penting ya. Ya. Dan itu berarti harus sombong kalau yang ketiga kalau ada apa-apa. Ya, Sombong positif kan ini kan? sombong positif Iya. ya. Kan kita seperti tahu di barusan ini kalau di Jawa Timur ini yang terkenal jembatan Suramadu itu Ya, sangat ramai orang bersepeda akhir-akhir ini. ya, Banyak barusan kan konon dilarang untuk sepeda masuk. ya. Jalur Karena- mobil ya. Ya. Jalur mobil karena ada orang jatuh di situ ketika bersepeda. Ya. Itu ya. Ini kan berarti semua peraturan ini demi keamanan. Dan kadang-kadang ulah satu kelompok mengakibatkan yang lain jadi tidak bisa ikut menikmati kayak gitu ya. Oh iya, yang Jadi- belum masuk sana mungkin sekarang agak lebih susah. Susah. Mungkin masih bisa tapi lebih susah. Dan itu implementasinya juga di jalan sih, Om John. Jadi misalnya komunitas ini agak ugal-ugalan di jalan, Ya. dan ugalan-ugalannya dalam artian ya kelompok kita kadang-kadang ugal-ugalan juga sih. Cuman ini sombong, suka ngebrak-ngebrak mobil atau neriai orang atau segala macam, dan itu bikin akhirnya image-nya semua orang sepeda seperti itu. Padahal kadang-kadang kan belum tentu juga seperti itu. Memang harus diakui kan semua jenis-jenis kesombongan ini pasti ada contohnya. Kalau nggak mungkin jadi omongan kan. Iya. Kira-kira gitu. Jadi ya intinya menurut saya sih akhirnya ya kalau saya sih memaklumi aja kayak gitu. Maksudnya ya tiap orang bukan hanya dalam dunia sepedaan kan, dalam dunia lain-lain pun juga punya kelompok-kelompoknya sendiri dan lain-lain. Yang penting kan ya oke lah, yang penting banyak orang sepedaan dan menurut saya itu baik kan. Orang kalau saya sih suka lihat orang banyak sepedaan sih kayak gitu. Yang mau saya tambahin lagi ini kan sekarang ada fenomena baru seperti yang sekitar minggu lalu viral itu kan, kesombongan itu terjadi ketika off the bike, ketika tidak di sepeda. Ya. Jadi ketika rombongan sepeda makan yang punya tempat ini terkesan, loh ini rombongan sepeda kok nggak sopan, kok sombong sekali. Yang sepedanya dibawa masuk. Sepedanya dibawa masuk, ini dengan alasan sepedanya bagus apa. Ya mungkin ya saya bukan membela, tapi ya sama-sama mengerti kalau yang habis sepeda ini mungkin merasa, saya ini capek, Ya. saya mau makan. Ya. Jadi saya mau masuk. Nah, karena sepedanya mahal, saya bawa masuk, kan begitu. Nah, dari sudut pandang yang pemilik resto atau kafe, yang datang di sini kan bukan cuman Orang sepeda. orang sepeda. Jadi kamu perlu menghargai yang lainnya juga seperti itu. Nah, ini lebih lebih makro lagi karena yang bilang kita sombong bukan sesama orang sepeda lagi, tapi orang yang tidak sepedaan melihat orang yang sepedaan ini sombong. Oh, mentang-mentang begini, kamu bisa seenaknya, kesannya seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan diri juga ketika di sebuah tempat kita berhenti atau makan atau minum itu, kita bisa mengatur bagaimana perilaku kita karena tidak semua orang senang, karena kita datang pasti keringetan, baunya pasti luar biasa ya kan. Kita mungkin tidak kerasa bau, kita yang bau ya, tapi orang lain kan pasti sudah nutup hidung gini, sudah gini. Nah ini kan ya maaf ya, mungkin pemilik restonya, waduh kalau semua gini langgananku mungkin lari gara-gara orang sepedaan ini. Mungkin kita perlu pahami di situnya. Itu pertama. Kedua, sekarang kan masih zaman pandemi ini. Jadi orang juga selain tidak nyaman karena bau keringat dan segala macam, mereka juga takut. Wah, ini jangan-jangan keringatnya nanti nempel, saya ketularan. Nah, seperti itu. Jadi kita mesti tahu bagaimana menata diri di resto atau di tempat-tempat umum. Jadi kesombongan off the bike dalam sudut pandang orang umum kan, bukan hanya sesama pesepeda. Iya, benar. Jadi memang ya itu yang harus dijaga. Jadi kalau yang terakhir itu mungkin memang ya kita kadang-kadang kan memang benar tadi Om John. Jadi kadang-kadang kita datang ya lapar, sepeda udah taruh aja situ, dak gitu. Kita makan. Memang kadang-kadang ada tempat yang mungkin tidak paham tentang sepeda ya, misalnya kayak gitu.
sepeda tolong taruh di tempat sepeda motor kayak gitu kan. Ya. Ya kan pasti nggak mau karena ya, Ya, ada level kesombongan itu tadi kan. Ya, Maksudnya, ya betul. mohon maaf, ini sama itu beda kayak gitu. Betul. Kan kadang-kadang ada di juga. Jadi itu juga bisa dipersepsikan sombong. Jadi ya mungkin harus membawa diri. Kalau memang di tempat itu tidak mengizinkan parkir, ya mungkin kita cari tempat lain saja kan kayak gitu kan. Tidak Ya, harus paksakan. yang Jadi bike friendly. yang bike friendly atau apa, dan kita mungkin lewat obrolan ini juga minta tolong, mungkin ada yang pemilik restoran atau pemilik tempat istirahat yang ingin orang sepedaan mampir, ya tolong disediakan tempat untuk sepedaan gitu. Iya. Kadang-kadang Mereka makannya cenderung banyak. makannya banyak, nggak ngitungan biasanya kayak gitu. Iya. Karena sudah panik kan. Gitu. Iya, pokoknya makan. Ya sudah merasa olahraga, balas dendamnya pasti ya di tempat makan itu. Ya. Nah, dan kadang-kadang juga ada yang tujuannya baik, Om. Jadi misalnya, kita menyediakan tempat parkir sepeda kok, tapi jauh nggak kelihatan. Nah, ini juga orang sepeda juga nggak nyaman karena dia tetap ingin, karena bagi banyak orang sepeda itu kadang lebih penting dari istrinya kayak gitu. Ini. Ya, jadi harus kelihatan terus gitu. Cemburunya tinggi, iya, itu kan, iya. ya kan harus Ya, kelihatan betul, terus gitu. Betul. Jadi kalau istrinya nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ya. Oh, iya. Sepedanya harus kelihatan Harus terus. kelihatan terus. Gitu. Kalau enggak nanti, wah ada apa-apa ini bisa Ya. nangis 7 hari 7 malam dan lain-lain kayak gitu. Mungkin di kamar juga yang ada sepedanya ini mungkin. Ya. Jadi oke, jadi Om Joni, kalau kita ngomongin soal komunitas tadi, jenis-jenis komunitas sombong sudah kita bahas juga kayak gitu. Iya. Berarti enaknya ikut komunitas atau tetap freelance saja? Kalau menurut saya itu kan kembali ke masing-masing orangnya. Cuman ya sebuah komunitas yang berbesar hati dan yang baik pasti paham kalau anggotanya ini mengikuti satu atau lebih komunitas. Lain, Iya, jadi misalnya si A ini ikut di komunitas sepeda selap, terus atau ikut di sepeda gunung, sepeda lipat, semua diikuti, kan bukan berarti dia salah. Kadang-kadang dia ingin MTB-an di hutan-hutan, ikut komunitasnya. Kalau dia mau ya lucu-lucuan, dia naik sepeda lipatnya, dia ikut komunitas sepeda lipatnya, kan bisa seperti itu. Tapi kan ada komunitas yang strict. Wih, kamu kalau enggak ikut ini sudah, kamu keluar aja dari sini ya. Saya rasa itu juga kurang baik ya untuk kemudian hari, karena kita kan pasti ada bosannya, pasti ada kepingin sepedaan itu modelnya ada apa aja, variasinya. Jadi, ya. Kalau saya sih mungkin karena mungkin dulu pengalaman komunitas, dan saya juga ingin ikut banyak komunitas. Saya sih terus terang pribadi memutuskan freelance itu, karena kalau ikut komunitas itu kadang-kadang ada beban juga kan, karena dulu pernah merasakan beban mengelola komunitas yang besar, sehingga energi untuk mengelola itu seperti kadang lebih banyak daripada mengelola perusahaan, kadang-kadang kayak gitu. Dan lebih melelahkan daripada bersepedanya. Iya, lebih melelahkan dari bersepedanya. Iya. Dan apalagi kan mungkin karena saya juga, organisasi saya juga bikin event sepeda, kemudian ada media sepeda seperti ini, jadi akan tidak baik kalau saya mengeksklusifkan diri kira-kira kayak gitu. Tapi yang saya inginkan adalah tetap dari awal sepedaan dulu, saya senang ada komunitas. Kalau nggak ada komunitas dulu, saya mungkin nggak bisa kayak sekarang. Dan semakin banyak komunitas yang saya kenal dan saya ikuti, itu semakin banyak pelajaran juga kayak gitu. Nah, itu yang jadi intinya untuk pemula-pemula tetap, menurut saya tetap ada pegangan komunitas saja gitu. Misalnya komunitas yang paling dekat dari rumahnya apa, ya ikuti aja dulu itu, nggak apa-apa. Sebagai step 1, kan tidak mungkin aku baru beli sepeda sekarang langsung ikut kelompok pembalap, kan susah kayak gitu. Dan juga kalau kita pesepeda pemula ini, kalau ketika ikut komunitas, itu tingkat keamanannya mereka itu bisa jauh lebih baik di jalan. Jadi dia kan tidak keluar sendiri. Kadang-kadang pun sudah pakai lampu, orang lain tidak kelihatan. Tapi kalau kelompok besar, pasti orang sudah ngeh dan ya lebih takut lah ya untuk mau nyalip ngawur, motong atau bagaimana, itu lebih sungkan gitu. Dan kalau ada apa-apa pun di jalan, ya itu masih ada teman lain yang menolong. Jadi tetap lebih banyak manfaatnya
punya komunitas, ikut komunitas atau kenal komunitas kan kayak gitu. Betul, ya. Jadi mungkin pengalaman kita adalah ada begitu banyak komunitas, nggak usah dibilang mana yang lebih baik, mana yang enggak. Tiap komunitas punya tujuan sendiri-sendiri. Benar, ya. Dan jangan gampang juga bilang itu sombong. Walaupun mungkin mereka benar-benar sombong, tapi nggak usah dibilang sombong lah. Maksudnya Betul, ya. Anda mungkin sombong kemampuan, dia mungkin sombong kebendaan, kan kayak gitu. Ada yang satu sombong menit-menitan itu ya. Kalau finish langsung lihat jam, 5 detik gitu, 5 detik. 5 detik ya. Jadi ini banyak cerita kita ini berdasarkan pengalaman teman-teman sekeliling ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tersinggung kalau di lingkungan kita, nah ini tersinggung. Itu lagi kunci ikut komunitas dan kunci komunitas itu betah atau tidak sebenarnya. Ini sebelum kita akhiri percakapan ini. Tidak boleh gampang tersinggung. Ya, ini yang seperti Om Doni pernah bilang itu waktu mampir itu kan ya. Om Doni Andika ya. Om Doni Andika. Doni Andika ya. Doni Andika mampir itu. Ya. Ya toh. Ini yang penting kita ini kalau ikut komunitas jangan gampang baper kan gitu. Ya. Jadi mungkin yang orang-orang yang lebih senior itu pasti ngomongnya cablak ya. Ya. Asal aja dia ngomong gitu. Wah, kamu gini pelan sekali kok lama. Ya. Ada yang merasa terpacu. Oh, saya latihan biar bisa nyusul kamu. Ya. Gitu. Tapi ada yang merasa, wah, kamu kok gitu banget gitu ya. Kok saya baru ikut kok sudah dikata-katai gini, udah males gitu, malah dongkol. Nanti kalau ada temannya mau ikut lagi, oh jangan ikut itu, karena itu nggak seneng itu sama kita yang pelan-pelan gini. Sudah, kaum pelan ini ayo kita buat grup sendiri gitu ya. Ya paling enggak ya saran saya ya walaupun dongkol nggak usah disimpan lama-lama karena itu bukan kambing, jadi digemukkan juga nggak ada gunanya ya, nggak usah dipiara gitu. Jadi kalau mau buat komunitas yang lebih mengayomi kemampuan dan tujuannya, monggo. Jadi dia buat aja komunitas yang mungkin berisi 5-6 orang, tapi ya tetap sepedaan aja. Dan komitmen. Dan komitmen. Siapa tahu suatu saat keluar kekuatannya, ya kan kadang-kadang superhero itu keluar kekuatannya ketika beberapa saat setelah digebukin dulu sama musuhnya ya. Nah, gitu mungkin ya bisa balas dendam sama yang dulu yang ngakali itu gitu ya. Toh dunia ini kan intinya kan networking kan sangat penting kan. Buktinya Betul, dengan Goes ini makin banyak komunitas juga. Kita kenalnya banyak kok. Sekarang mau bangun apa rumah? Oh, ada yang arsitek sepedaan. Ya. Kecelakaan patah tulang. Ya, ada dokter ortopedi sepedaan kayak gitu. Betul. Masalah jantung, dokter jantung banyak yang sepedaan kayak gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan kan ini sepedaan kan ada istilah sekarang cycling is the new golf. Jadi kayak kalau mau lobby-lobby itu sekarang katanya cycling lebih efektif daripada golf. Ya. Jadi dan itu tren global. Pernah ada orang dari Amerika datang waktu itu khusus diminta nemuin saya karena dia ini pekerjaannya market research. Jadi dia riset pasar melihat bagaimana potensi tren sepeda di Indonesia waktu itu. Dan dia terbang ke Surabaya, diminta nemui saya untuk ngomong, ngelihat komunitas-komunitas juga di sini selain di Jakarta ya kayak gitu. Kemudian yang dia sampaikan waktu itu adalah marketnya cycling ini akan sangat besar. Kenapa? Karena pertumbuhannya 20% secara global, golf turun 20% katanya kayak gitu. Jadi kedepannya kalau ini terus jadi, apalagi setelah pandemi ini sudah terbukti, saat pandemi ini terbukti sepeda ada boom kan, ada ledakan baru gitu. Dan itu berarti kita akan menemui lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi komunitas dengan segala macamnya. Kalau kemarin mungkin ada 10 jenis macam, kalau kita pisah-pisahkan mungkin nanti akan ada 100 jenis macam. Nah kan, ya nggak ada salahnya juga yang mungkin kita juga bahkan tidak mengira akan ada komunitas dengan berdasarkan yang jenis-jenis baru itu kan kita nggak tahu nanti kayak gitu. Ya. Jadi kan kita harus benar-benar jaga gitu. Jadi ya kalau saya sih ya biasa-biasa aja lah gitu kan, maksudnya ya kalau memang ada yang dianggap itu agak membahayakan apa ya kita saling ingetin kalau itu. Betul. Karena itu bisa mengganggu semua komunitas kayak gitu aja. Ya. Mungkin Om Joni ada yang mau disampaikan lagi soal komunitas ini. Ya karena kalau menurut saya bersepeda ini kan bisa dilakukan sendiri. Kalau lagi kepingin me time, atau bisa dilakukan bersama komunitas kan gitu. Jadi lebih fleksibel. Dan sarananya juga kita pinjam jalan umum kan. Nah, kalau ya mohon maaf kalau golf itu kan lapangannya harus tertentu, sticknya tertentu. Nggak mungkin saya pakai sapu main golf kan juga nggak mungkin, ya kan. Jadi
maksudnya yang disiapkan tuh lebih. Ya kita ngomong ini sepeda balap mahal, sulit, tapi kan masih banyak sepeda yang lainnya yang bisa lebih terjangkau, yang ya tetap sama-sama sepeda, rodanya tetap 2, ya tetap diengkol. Ya lain kalau kita bahas sepeda motor atau sepeda yang pakai e-bike, ya itu sudah agak lain. Tapi selama sepeda ya pasti diengkol dan itu olahraga. Ya pasti kita punya kelas-kelas sendiri dan komunitas-komunitas tersendirilah untuk tiap-tiap tipenya begitu. Oke, jadi gak kerasa sudah hampir 1 jam ngomongin komunitas. 1 jam? Iya, hampir. Dan moga-moga tidak ada yang tersinggung. Ya, Maksudnya semoga enggak lah. Semoga enggak ada. Ya. Sekali lagi, jangan kunci hobi sepeda ini jangan mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung karena kesombongan-kesombongan itu tadi. Ya. Dan mau saya tambahkan mungkin ini juga emosional terapi juga ya kalau bersepeda ini. Banyak orang yang saya kenal tuh dulu dia bilang, saya ini dulu enggak kenaan gitu. Kalau ketemu orang sudah ditantang, sudah apa gitu. Tapi dengan bersepeda ini dia bisa lebih kalem. Di luaran tuh kalau orang mungkin dikatain sudah tersinggung, dia lebih kalem. Karena apa? Karena paling jahat ya teman-teman sepedaannya itu. Dia sudah biasa gitu loh ya. Bayangkan sudah capek ya, sudah enggak kuat, sudah mau semaput, sampai itu masih diomong, kok pelan kamu gitu. Itu kalau orang biasa itu ya. Itu kan sudah gimana, sudah mau mukul, mau perang atau gimana gitu. Tapi karena dia sudah sekali mungkin marah, 2 kali agak marah, lama-lama ya sudah biasa kan. Jadi kadar urat syarafnya itu sudah biasa menerima kata-kata celaan seperti itu sampai bisa ketawa. Lah kalau sudah dicela ketawa ini kan ya sudah putus urat saraf-sarafnya sudah putus, ya pasti sudah bisa bergaul dengan lebih luas ya. Nah, ini berarti kesimpulan terakhir, tambahan yang lumayan lucu. Jadi kalau ikut komunitas itu nambah semangat, nambah ilmu, nambah teman, nambah pengalaman, dan terakhir tadi terapi kejiwaan ya. Jadi terapi kesabaran. Itu yang nanjak juga terapi kesabaran sih, tapi bulian teman memang penguatnya itu ya, itu lebih. Makanya namanya bully verbal, itu benar-benar bully. Kalau kita cuma lihat anak kecil dipukul itu kan bully fisik ya. Kalau bully verbal itu orang bisa hilang dari WhatsApp grup itu 2 minggu dan tidak kembali mungkin. Iya kan? Kemarin kemana konco alon? Kok pelan? Kok nggak finish? Ya ini orang kalau sudah capek kan pasti ngambek, leave group, nggak mau gabung lagi ya. Gitu. Jadi penting juga buat yang melatih ego, mungkin buat yang perempuan-perempuan ini, mungkin buat suaminya yang suka marah atau apa, suruh ikut komunitas sepeda aja, karena mungkin ada yang levelnya lebih jahat lagi di situ kayak gitu. Toh jahatnya juga bisa dipersepsikan jahat positif, ya kan, supaya dia semakin semangat sepedaan. Betul. Dan jangan tertipu, orang yang terlihat baik di luar pun kalau sudah masuk komunitas sepeda ya jadi jahat juga gitu. Sombong kemampuan tadi ya. Sombong dan jahat juga. Sombong dan jahat. Jadi ya itu episode 2 ini, moga-moga nanti ada tema-tema lebih seru lagi ke depannya. Kasih ide ke kita lah, subscribe, kasih ide ke kita di komen, tema-tema apa yang ingin dibahas, mungkin lebih teknis atau lebih pemula, tolong sampaikan. Moga-moga nanti Om Johnny Ray sama saya bisa pengalaman yang bisa di-sharing. Mohon maaf, kita memang bukan vlogger ya, kita bukan, kita sama-sama sibuk, nggak ada waktu kalau harus bikin video yang bagaimana memperbaiki sepeda dan lain-lain. Tapi kita mungkin lewat diskusi seperti ini mungkin bisa lebih sharing lebih banyak. Jadi semoga sepedanya makin semangat, buat komunitas-komunitas semakin semangat juga, dan makin banyak orang sepedaan, makin seru dunia ini. Makasih. Amin. Makasih Om. Ya, makasih.